Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk memerhatikan penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Hal ini disampaikan pasca kasus positif harian COVID-19 meledak. Presiden menegaskan ada dua provinsi yang menjadi perhatian utama dan perlu ada tindakan ekstra dalam penanganan COVID-19. Dua provinsi itu adalah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Sebelumnya, Presiden mengaku khawatir terkait lonjakan kasus positif harian pada 29 November lalu yang meningkat hingga 13,14%, di mana angka ini lebih tinggi dari minggu lalu yang mencapai 12,78%. Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah COVID dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan memegang angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini memburuk. Hal itu terlihat dari meningkatnya kasus aktif dan menurunnya angka kesembuhan pada pekan ini. Lantas apa penyebab hingga bagaimana solusinya? Untuk mengatasi hal itu, kita akan membahasnya telah terhubung melalui sambungan video konferensi, yaitu epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Miko, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Pak Miko, apa penyebab melonjaknya kasus aktif harian ini, Pak? Ya, jadi di Indonesia meningkat kasus aktif atau kasus baru di Indonesia menjadi hari ini adalah 6.200. Itu meningkat harus dilihat provinsinya. Yang paling tinggi adalah Jawa Tengah, kemudian kedua Jakarta, dan selanjutnya adalah Jawa Timur. Lalu harus dilihat lagi kabupaten atau kota mana yang meningkat, begitu di Jawa Tengah kabupaten kota mana, kemudian di Jakarta kota mana. Tapi kalau Jakarta tetap harus dilihat provinsi. Lalu harus dilihat dari hasil kontak tracing di kota Jakarta, kontak tracing di kabupaten atau kota yang tinggi di Jawa Tengah, itu sebabnya apa? Jadi sebabnya atau terjadinya dia dari kerumunan yang mana, apa karena libur panjang yang kemarin, apa karena ada kerumunan yang mungkin meningkatkan penularan COVID-19. Pak Miko, kalau melihat tren harian ini, apakah ada kemungkinan angka akan meningkat, apalagi ada beberapa kegiatan warga masyarakat seperti di Tangerang mengikuti haul itu yang berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi peningkatan kasus COVID-19 ya amat tergantung pada kepatuhan penduduk kita mengikuti protokol kesehatan dan kerumunan-kerumunan yang mungkin akan terjadi, begitu. Jadi sekarang ini kita tanggal 9 akan mendekati pada pemungutan suara, kemudian kerumunan peringatan Maulid di mana-mana, kerumunan kampanye pilkada di seluruh daerah yang ada pilkadanya. Jadi harus dilihat dari hasil kontak tracing itu, apakah kerumunan itu mengarah kepada kerumunan yang mana, begitu. Apakah itu pilkada, apakah itu libur panjang, apakah itu kerumunan Maulid Nabi. Jadi bisa dilihat dari hasil kontak tracingnya, begitu. Ya, Pak Miko, ini kan terkait dengan edukasi publik kita, apakah memang masih kurang atau pemahaman dan kesadaran masyarakat memang yang masih sangat rendah? Kalau kita kaitkan dengan peran serta tokoh masyarakat atau pemangku kebijakan selama ini dalam penanganan COVID-19, bagaimana Pak Miko Anda melihatnya? Ya, jadi wabah COVID-19 di Indonesia sudah hampir 1 tahun. Jadi 1 tahun kurang 2 bulan lebih. Jadi menurut saya
kepatuhan terhadap protokol kesehatan mungkin sudah kendor begitu. Jadi menurut saya harus dilihat lagi apa sebabnya. Jadi kalau itu karena kendor dalam penggunaan protokol kesehatan, ya itu diingatkan kepada masyarakat itu di Jawa Tengah yang kasusnya banyak sekali, kemudian diingatkan di Jakarta, ya, itu juga banyak, kemudian diingatkan di Jawa Timur. Jadi kita harus mengingatkan terus-menerus terhadap kepatuhan masyarakat kita terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, harus mengingatkan kepada masyarakat kita terhadap kerumunan. Jadi kuncinya ada dua, kepatuhan kepada protokol kesehatan atau kerumunan. Jadi itu dia menjadi penyebab penularan COVID-19 menjadi tinggi di daerah-daerah tersebut. Nah, Pak Miko, kalau kita melihat sekarang kondisi di jalan raya, khususnya di ibu kota Jakarta, sudah mulai normal dalam tanda petik, macet juga sudah terjadi di beberapa ruas jalan. Di bandara saya melihat aktivitas warga yang kemudian keluar kota, bahkan di dalam pesawat udara sekalipun, itu seperti normal, seperti seolah tidak ada COVID. Walaupun warga kita saksikan menggunakan masker, dan mungkin saya melihat juga ada beberapa yang rajin mencuci tangan atau menyemprotkan desinfektan. Apakah itu bisa jadi solusi jitu di tengah pandemi ini agar segera berakhir, tetapi aktivitas warga seolah tetap kembali normal, Pak Miko? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa PSBB tidak dilakukan. Jadi pembatasan sosial tidak dilakukan. Pada kondisi tertentu, begitu wabah meningkat seperti sekarang ini 6.200 kasusnya, maka pembatasan sosial harus dilakukan lagi. Jadi Jakarta sudah melakukan pembatasan sosial transisi, itu salah. Jadi harusnya pada saat ini harus dilakukan PSBB yang ketat begitu. Apalagi Jakarta meningkatnya belakangan ini sangat banyak begitu. Kemudian Jawa Tengah, walaupun dia melakukan PSBB lokal, tapi kemudian tidak tepat pada daerah-daerah tertentu. Mungkin PSBB lokalnya harus dilihat lagi dari kenaikan kasus ini, Mas. Jadi kalau PSBB lokalnya tidak diterapkan di daerah yang kasusnya bertambah banyak, itu akan bertambah banyak lagi. Kemudian kuncinya adalah kerumunan. Jadi apa kerumunan yang menyebabkan penularan COVID begitu banyak di Jawa Tengah dan di Jakarta. Jadi menurut saya itu harus ditinggalkan. Kemudian dengan bertambah banyaknya kegiatan masyarakat sekarang ini, jalan-jalan penuh, semua penuh. Memang kebetulan pada November dan Desember ini pada menghabiskan ke anggaran akhir tahun begitu. Jadi banyak yang kementerian berpergian, kemudian melakukan kegiatan. Kemudian mungkin di akhir tahun setelah tanggal 15 akan kurang. Oleh karena itu pemerintah harusnya melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat lagi. Kira-kira begitu. Baik Pak Miko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan Pak Miko. Sampai jumpa. Yes, sama-sama. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono. Jangan kemana-mana, Prime Time segera kembali sesaat lagi.